Tapi soalnya nih kemarin saya udah ngobrol nih sama Pak Tadius nih ya. Jam segini lagi ngangkat-ngangkatnya emang Bang itu. Sama Terus Bang minum Michael Q aja, dia. sama Bang Michael tuh kalau mau santai itu. Sama Bang Michael asik tuh, Bang Ton. Enak. Iya Pak Tadius ya. Nah, ini dulu. Bang Michael masih monitor kan? Masih dong, masih monitor. Oh masih ya. Semangat kali ini pagi ini. Enggak ngantuk. Bang Michael, gimana kabarnya nih? Ya baik, luar biasa Bang Tonton. Baik Ya, Bang Tonton. biasa ya. Bang, Ya. aku mau tanya nih Bang. Abang ini kan aku lihat-lihat kan akademis juga nih Abang nih. Jadi Abang pasti tahu kan ya bedanya antara Lord and God gitu ya. Ya, tahu. Ya. Nah, Yesus ini kan Lord, bukan God kan? Ya, Kyrios ya. Ya, Kyrios ya kan. Nah, apakah hanya dengan penyebutan atau apa namanya itu gelar dia sebagai Lord itu cukup Bang untuk mentuhankan dia gitu? Sebetulnya secara logika itu nggak cukup membuktikan. Karena ya memang ya itu Lord gitu. Ya Tuhan gitu, bukan Maha dari tengahnya gitu. Ya, bagus kalau gitu Bang, karena memang harusnya Tuhan ya. Sama seperti ketika di Bible juga ada menyebutkan kalimat Lord itu kepada Abraham, ya kan? Tapi ketika diterjemahkan oleh LAI itu jadinya Tuhan gitu kan. Sampai sekarang masih Tuhan gitu. Tapi untuk Yesus dia jadikan Tuhan. Nah ini sebetulnya menimbulkan apa namanya? Mungkin dua perspektif gitu kan ya. Antara ini harusnya Tuhan atau Tuhan nih gitu. Ya, silakan Bang Michael. Ya ini noise ya tempat saya. Aman, Karena aman. rumah saya dekat masjid kan. Oh ya, nggak apa-apa Bang. Enggak apa-apa. Oke, jadi yang tadi dikatakan Abraham memang juga dipanggil Lord, dipanggil Bapak ya, ya Bapak segala anak gitu. Tapi. Ya, karena itu keturunannya itu, keturunan langsung dari Abraham. Duh, Ya Bapak segala bangsa kan itu ya untuk Abraham ya. ya karena Bapak segala bangsa gitu. Makanya kalau dari kata Tuhan saja ya, contoh Yohanes 13:13 ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan di sana kan ya. Dan katamu itu benar. Artinya di sana Yesus sedang mengkonfirmasi bahwasanya dia ini ya Kyrios itu artinya ya Tuhan gitu kan ya. Merujuk kepada manusia gitu kan. Tapi jika kata Kyrios ini disandingkan dengan kata Theos, itu artinya sebuah apa namanya itu gelar untuk sang pencipta gitu kan ya. Makanya kayak apa itu jadinya kan Tuhan Allah gitu kan ya kalau terjemahan LAI Ya, ya. atau Lord God gitu kan ya. Nah, Lord God. Ya, karena Nah, terus? Tuhan Theos ini kan sebenarnya kan kata Theos itu kan sebetulnya bukan Tuhan tapi dewa gitu. Jadi dewa, karena Paulus ini memang terkontaminasi Bang Danton sama filsafat Yunani, filsafat Stoik gitu. Ya memang karena dia sekolah gitu. Ya, soal baca tulis ya jelas dia tahu. Kalau untuk Paulus ya. Iya, sehingga kata dewa itu artinya berurusan dengan pagan Yunani gitu. Atau mengadopsi sebagian kecil dari pagan-pagan Yunani. Oh berarti nih Bang Michael nih memahami ya, artinya memang di Yunani itu harusnya pakai kata arkontas gitu ya untuk istilah kepada Tuhan itu ya. Mantap. Lah terus sekarang apa ini Bang yang masih jadi peneguhan buat Abang ini masih meyakini bahwasanya Kristen itu ajaran yang benar itu? Oke, bagi saya Danton, iman itu sesuatu yang koheren gitu, atau nggak boleh retak gitu. Jadi diibaratkan sebagai Bang Danton nih. Bang Danton adalah seorang Islam gitu ya.
artinya Bang Danton mengkonkretkan iman abang ke keislaman gitu, ketauhidan. Jadi saya perlu konkretkan itu sampai mati saya jadi Islam gitu. Karena Bang Danton ya Muslim gitu. Ya sama halnya dengan saya, meskipun ya mungkin LAI ya terjemahkan itu sedemikian rupa adanya dengan ada beberapa sedikit revisi atau perubahan gitu ya, atau bisa dibilang kita katakan banyak perubahan ya, tapi pada ya original text gitu ya pada KJV atau King James Version gitu ya, saya ya itulah perspektif saya gitu, bahwa iman itu sesuatu yang koheren gitu, nggak boleh retak gitu, meskipun banyak kontradiksi ya. Bagi saya itu sebuah kontradiksi yang tidak bisa ditoleransi secara logika. Tapi ada sesuatu yang otentik gitu, sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan secara akademis gitu. Jadi ini bicara ranah keimanan gitu, bahwa setiap orang di negara ini berhak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, dan itu hak saya sebagai warga negara. Betul. Jadi kan gitu. Ya, saya nggak membantah kalau soal hak memilih agama gitu Bang ya. Cuman saya masih sedikit bingung ketika Abang sudah membandingkan bahwasanya oh ini ada something wrong gitu kan dalam ajaran Kristen itu kan ya. Lalu Abang masih yakin itu konsepnya gimana itu Bang gitu. Saya agak susah mencerna gitu loh. Ketika kamu menyadari bahwasanya ada sesuatu yang salah nih, tapi tidak mau mencari kebenaran ataupun berusaha untuk wah ini gue lagi salah nih, gue harus cari yang bener nih gitu. Iya betul Bang Danton. Memang anda semua pasti merasa saya ngaco gitu, saya nggak masuk akal gitu. Gini Bang Danton. Iya. Jadi sebetulnya saya ini kan akademisi ya. Iya, saya jujur aja. Karena ya saya yang belajar sedikit tentang ilmu filsafat barat gitu ya. Ilmu filsafat timur ya saya masih belajar lah sedikit. Ya di dalam filsafat itu sebetulnya ada yang namanya kebenaran itu harus dilihat dari berbagai sisi, nggak cuma satu sisi aja. Misalkan seorang hakim sedang mendakwa seorang terdakwa tuh. Ketika seorang terdakwa mengatakan bahwa dia tidak bersalah, mana dalilnya tuh, sehingga dia mendatangkan beberapa saksi berdasarkan fakta atau kebenaran yang ada. Intinya gini loh, kebenaran itu bagi saya itu nggak ada kebenaran tunggal. Kenapa? Di Indonesia ada 6 agama yang disahkan. Loh itu pun juga dengan lingkup kecil. Loh justru di seluruh dunia 4.000 agama. Coba bayangin aja, 4.000 agama dengan kebenaran, dengan mengklaim kebenarannya masing-masing gitu. Sehingga ini menimbulkan satu pertanyaan bagi saya. Apakah ini awalnya dari Menara Babel, di mana Tuhan marah kemudian mengacau balaukan bahasa. Iya, mengacau balaukan bahasa gitu. Apakah awalnya dari situ gitu? Dan saya bertanya seperti itu gitu. Pada akhirnya ada entitas tunggal yang memang sengaja melakukan ini gitu. Ya untuk ya membuat suatu perbedaan ini gitu. Bahkan termasuk dalam ranah kepercayaan atau keyakinan gitu. Oke. Ya, Aku gitu. ini Bang, penasaran. Jadi kalau Abang memahami bahwasanya ada entitas tunggal, itu siapa Bang menurut Bang Michael? Entitas tunggal itu siapa? Ya saya sebutkan itu satu kata aja Bang, sederhana, Tuhan, selesai. Tapi kan kalau dari keimanan Kristen kan ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan Bang? Betul. Oke. Yang Tuhan itu Bapa. Dan kita tahu Yesus adalah Kyrios dalam terjemahan teks awal, ya kan? Oke, Roh Kudus itu turun setelah
naiknya Yesus ke Yesus surga. terangkat. Iya, 10 hari itu. 10 hari kemudian. Mungkin aku mau ini bang, merespon sedikit ya tentang kebenaran ya. Jadi kebenaran itu sebetulnya ada dua macam bang. Yang pertama kebenaran secara perspektif dan kemudian ada yang kebenaran yang absolut bang, absolutely right gitu kan ya. Nah artinya abang harusnya di sini ini bukan berbicara tentang perspektif gitu loh, tapi kebenaran yang absolut itu yang mana gitu. Contoh nih ya, contoh kita berdebat, contoh ini ya open cam lah biar enak analoginya nih. Ini bang, ini warna apa bang? Tutupnya atau itunya, wadahnya? Ungu. Dari mana abang yakin kalau ini ungu? Karena saya nggak butuh warna. Oke. Misal nih saya tanya, teman-teman masih ada yang monitor ya? Banyak dengar. Lanjut. Oke, teman-teman mohon bantu saya. Gini nih, saya di sini adalah izin ya bang Kopi ya. Saya di sini adalah pemilik room. Kalau Anda nggak mengikuti kata-kata saya, maka saya akan tendang kalian. Saya bilang ini merah, kalian harus setuju. Setuju ya? Ini merah. Kecuali Bang Michael nih, kecuali Bang Michael. Saya bilang ini merah. Kalian harus setuju. Oke? Respon bang, respon. Lanjut. Ya respon ya. Setuju ya? Ini merah bang, ini merah. Enggak. Bang Michael masih yakin nggak kalau ini ungu? Ini teman-teman semua mengatakan ini merah. Cuman Bang Michael yang bilang ini ungu. Oke, baik. Karena perspektif pertama itu memang nggak menentukan kalau itu sebuah kebenaran. Kan artinya kan seperti itu kan? Bukan bang, bukan begitu penjelasannya. Jadi gini, kebenaran perspektif itu ketika banyak orang yang mendukung bahwasanya tutup botol tadi itu warnanya merah. Itu namanya perspektif bang. Oke, betul. Tapi yang absolut adalah harus sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ya. Artinya apa? Betul. Warna ini, contoh ya warna ini sudah dikelompokkan, ada warna merah, ya kan, kuning, hijau, biru dan lain-lain, ungu gitu kan ya. Itu sudah ada dasarnya bang. Dan itu adalah kebenaran yang absolut. Nah kalau perspektif itu bisa dianggap benar ketika banyak suara mengatakan itu benar bang. Itu namanya perspektif gitu loh. Entah itu berhubungan dengan tradisi, ya bang, adat atau suku, ya kan, atau kebiasaan gitu. Contoh nih ya, di kalangan penyembah berhala, ya patung itu ya Tuhan mereka gitu, dan mereka yakin gitu, karena memang kalangan mereka mendukung bahwasanya itu betul, gitu. Ya, betul. Ya. Nah, ya. tapi kebenarannya absolut adalah ya itu hanya sebuah patung gitu, nggak bisa apa-apa dia itu. Kalau misalnya kita Betul. pukul pakai palu ya hancur dia. Betul. Nah itu tadi bang, jadi kalau kita berbicara kebenaran tuh artinya harus ada dasarnya, harus ada buktinya, ada lisensinya. Nah kurang lebih seperti itu gitu loh. Makanya ketika abang mengatakan bahwa saya lebih meyakini yang perspektif, ya analoginya seperti tadi gitu loh. Sama seperti dipaksakan ungu ini adalah merah gitu loh. Dan abang yakin itu adalah merah gitu. Padahal kebenarannya itu bukan merah, itu ungu gitu loh. Nah, saya rasa gitu bang. Memang saya merasakan ya, karena apa? Saya seorang mualaf dan saya tahu rasanya gimana beratnya ketika kita mengambil keputusan untuk melangkah ke sesuatu yang benar, gitu loh bang. Artinya apa? Mungkin Bang Michael ini lebih daripada saya belajarnya ya. Abang mengupas sampai mungkin ke sejarahnya, ke original teksnya. Abang saya rasa ketika abang menjawab tadi, oh udah paham nih gitu kan ya. Nggak perlu saya sampai ngotot-ngotot nih jelasinnya, itu abang udah paham. Untuk apa namanya, melangkahkan kaki kita kepada kebenaran yang absolut itu memang saya rasa memang ada beberapa konsekuensi yang harus kita tanggung bang. Ya contoh kayak keluarga, pertemanan, ya kan, mungkin pekerjaan, bahkan dengan orang tua. Sekarang posisi saya Islam, orang tua saya
papa mama saya masih Kristen, ya kan? Adik saya perempuan masih Kristen, saya Islam sendiri bang, gitu. Tapi bukan berarti itu menjadi sebuah sebuah halangan. Artinya gini, kalau saya itu berjalan sesuai dengan apa yang kita tahu bahwasanya itu adalah absolutely right, kebenarannya absolut gitu. Kalau saya gitu bang, perspektif saya gitu loh. Pola pikir saya seperti itu gitu. Karena kalau saya sama Bang Michael, saya rasa nggak perlu berdebat sampai panjang tentang siapa Tuhan segala macam. Abang udah menyatakan itu, dari jawaban abang saya udah paham. Bahwasanya abang yakin bahwasanya pencipta tuh harusnya adalah satu. Ya kan? Yang satu itu ya kalau di Bible mengarahnya kepada Bapa, ya kan. Walaupun kalau di Perjanjian Lama mungkin nggak ada nih nama Bapa nih kan. Paternya nggak ada di Perjanjian Lama. Adanya hanya Theos di sana gitu kan. Ya lanjut Bang Michael, silakan mau ngomong apa? Ya betul yang dikatakan Bang Danton. Lebih banyak yang mengatakan itu merah. Sedangkan berdasarkan ilmu pengetahuan saya itu ungu gitu. Ya justru itu kebenaran absolut ya oke. Oke, saya oke kan itu. Boleh nggak saya izin bertanya sama Bang Michael ini? Silakan Ya. Bang, silakan. Biar Silakan. kita narasi. Oke, tanpa ada rasa menyudutkan apapun enggak ya. Saya itu karena saya itu hobinya nonton debat di YouTube itu dari mulai luar negeri sampai Indonesia, itu saya paling hobi Bang. Saya mau nanya ke Bang Michael tuh gini. Kan Bang Michael ini tuh kan dia meneliti Bible-nya sendiri ya. Dan saya mau menanyakan jawaban yang belum pernah terjawabkan sama pendeta manapun. Ini mewakili gimana ya? Bukan mewakili, jadi karena acuan saya Zakir Naik, acuan saya. Zakir Naik. Oke. Pertanyaan gini Bang, sebutkan di Bible Abang yang sekiranya Yesus itu berkata langsung, saya Tuhan dan sembahlah aku. Sampai detik ini saya nonton ceramahnya Zakir Naik dari mulai dulu sampai sekarang itu belum ada satu profesor, satu doktor pun, satu pendeta pun dari luar negeri yang bisa menjawab itu tanpa tapi tidak dengan ambigu ya gitu loh. Gitu Bang. Coba Abang kan peneliti Bible Abang nih. Ada nggak kata-kata itu yang istilahnya benar-benar dari Yesus gitu yang ngomong? Ya, saya juga mengikuti Zakir Naik itu. Jadi sebetulnya itu pertanyaan jebakan dan nggak ada satupun di Bible itu yang mengatakan seperti itu. Tapi dalilnya ada di Yohanes 13:13. 13. Tapi Kurios lagi nih. tapi iya betul. Tapi itu terhalang dengan original teks. Kyrios. Iya. Berarti bukan Tuhan. Padahal itu dalil saya awalnya. Tapi itu terpatahkan dengan original teks. Mantap sekali. Dan itu hanya sekedar pertanyaan jebakan itu sebetulnya Bubuk. Jadi yang ditanyakan itu yang nggak ada. Bukan pertanyaan juga kan Bang. Aku mungkin bisa jabarin sedikit ya Bang. Gini nih. Iya. Para penganut pagan Bang ya. Mereka mentuhankan patung ya kan, mentuhankan kayak matahari gitu kan ya. Mentuhankan segala macam lah, sendal gitu ya ibaratnya gitu ya. Nah, dari beberapa yang mereka klaim, mereka katakan itu Tuhan, semuanya nggak ada yang mengakui dirinya adalah Tuhan Bang. Semuanya, tidak ada satupun. Nah, kalau saya tanya balik ini bedanya sama Yesus apa? Betul. Yesus itu dia nggak mengakui juga. dia pada akhirnya adalah seorang utusan yang menyampaikan pesan firman. Iya, betul. Artinya Yesus ini bukan Tuhan tapi dituhankan Bang gitu loh. Makanya saya kasih analogi tadi ya, contoh penganut pagan ya kan ya, menyembah segala macam lah ya, manusia, matahari, segala macam objek yang kelihatan gitu. Karena kalau kita berkaca kepada kepercayaan samawi itu sama Bang, Tuhannya nggak kelihatan, suaranya nggak bisa didengar, konsepnya sama Bang. Gitu. Betul.
Iya itu kitab itu apa? Kitab Torah itu, iya kan samawi kan ya? Nah, betul. Iya. Terus kalau dilihat dari cara ibadahnya juga sama, ada kiblatnya, terus ada waktu beribadahnya gitu kan ya. Kalau di Judaisme kan 3 kali sehari itu kan ya. Kalau di Islam kami diajarkan 5 waktu dalam sehari kan gitu. Nah, pertanyaanku berikutnya mungkin gini Bang. Ketika Abang sudah sebetulnya ini udah berpijak kepada pengetahuan yang Abang udah tahu nih. Wah, ini secara sejarah manapun udah nggak bisa dibantah, kayak begini adanya nih Bible gitu kan ya. Nah, sementara Abang masih berdiri di sana, itu apa Bang yang menghalangi Abang itu sebetulnya? Itu yang aku penasaran gitu. Artinya gini, ketika Anda mengatakan bahwasanya Bapa itu adalah Tuhan yang benar gitu, itu dibantah oleh Bible sendiri gitu, yang mentuhankan Yesus gitu loh Bang. Paham enggak? No, gini. Kenapa saya tetap Bapak itu sebetulnya kalau dalam doktrinisasi ya, itu satu dengan Yesus. Rohnya juga satu dengan Yesus. Berarti Bapa, Yesus, Roh itu satu. Itu dalam doktrinisasi. Sehingga meskipun iya doktrinisasi ya, konsep doktrinisasi. Karena meskipun dibolak-balik, ya pada akhirnya tetap satu sumber. Ya Elohim atau Bapa di surga kan gitu. Jadi doktrinisasi itu yang membuat yang memang kadang membuat terbantahkannya logika gitu. Justru logika membantah bertabrakan itu dengan logika. Iya, bertabrakan gitu. memang betul. Kenapa saya tetap bertahan berdiri di sini gitu ya. Memang kalian akan bingung ya dengan argumentasi saya, tapi inilah yang saya tetap pegang gitu, meskipun banyak kontradiksi yang ada gitu. Ya saya katakan tadi, iman itu sesuatu yang koheren bagi saya. Ya meskipun ini dari agama orang tua gitu, tapi pada akhirnya saya anggap ini sebuah panggilan gitu. Saya anggap ini sebuah panggilan hidup, meskipun dalam perspektif pengajaran yang berbeda dengan Islam gitu. Ya saya juga menyembah Tuhan yang satu gitu. Tapi kan ada esensi lain gitu. Ya itu aja bedanya gitu. Putra dan roh gitu kan. Tapi ya satu esensinya. Kalau doktrinisasinya kan seperti itu. Meskipun saya tetap berdiri di sini ya saya nggak ada kepentingan apapun. Saya cuma jemaat biasa. Ya bayar per puluhan sebulan sekali, nggak ada kepentingan gitu. Bayar kolektor tiap minggu kan ya. Ya kolektor tiap minggu gitu. Ya sebetulnya kan itu kan untuk ya perkembangan gereja gitu kan ya. Ya kan kita kalau masjid kan ada alat-alat kebersihan kan, perlu diganti atau ada ya birokrasi lah kan gitu yang kita sebutkan. Ya artinya kan kita butuh biaya itu. Termasuk dari bantuan dari jemaat kan gitu. Alasannya kenapa ada yang namanya perpuluhan, ada yang namanya kolektor kan gitu. Ya tapi kadang yang dipakai itu dalil di perjanjian lama gitu kan ya, yang untuk Bani Lewi. Betul. Makanya ada perpuluhan betul. Gitu. Ya. Padahal bukan gitu konsepnya itu. Lebih jujur kalau seperti yang Bang Michael tadi katakan gitu, untuk perkembangan gereja, ya kan? Atau segala macam kebutuhan gereja mungkin tuh masih masih bisa ditolerir lah gitu. Artinya memang ya kita tidak menutup mata bahwasanya setiap apapun sekarang membutuhkan uang gitu kan ya. Bahkan untuk perkembangan rumah ibadah gitu kan. Cuman kadang jadi doktrinnya ini Bang yang akhirnya mengaburkan gitu loh, apalagi kepada yang bisa dibilang kelas jemaat awam ya, yang nggak belajar secara akademis gitu kan. Makanya kalau kita lihat di dunia diskusi ini pun kita banyak lihat ya, kalau saya ketawa Bang gitu. Kenapa saya tahu gitu kan ya, di gereja itu memang pengajarannya seperti ini gitu kan ya. Ketika dibahas tentang original text, kenapa jadi DLAI jadi Allah gitu kan ya, padahal udah jelas bahwasanya Allah itu adalah the name of God gitu kan. Betul. Itu masih dibantah kayak seolah-olah kita lihatnya tuh wah begitu konyolnya gitu kan Bang ya. Oke, terkait nggak belajar tapi ngeyel gitu. Iya. Terkait dengan kata Allah ya. Sebetulnya kalau dari pandangan saya ya, ini pandangan saya aja ya. Kalian boleh
jelas kalian boleh bantai atau bantah ini. Oke, jadi begini. Logika sederhananya begini, Bang Danton. Ya, siapa Tuhannya Abraham atau Ibrahim sebelum nama Yesus? Siapa Tuhannya Sulaiman atau Solomon sebelum nama Yesus? Siapa Tuhannya Ishak atau Ismail sebelum nama Yesus? Sebetulnya sama itu. Meskipun dengan saya dulu ya. Meskipun ada kata Allah di situ yang menurut saya nggak masalah, tapi yang jadi masalah adalah merujuk pada original teks. Kan tidak ada kata Allah di situ, tapi Elohim, kan gitu. Sehingga tertolak kata itu, ya meskipun kita gunakan logika itu, tapi tertolak oleh original teks. Ya sebetulnya kalau LAI pintar gitu ya pakai aja Elohim gitu kan, daripada membuat suatu kerancuhan atau perdebatan antar agama gitu ya, termasuk karena umat Yudaisme juga minim di Indonesia, Bang. Kalau ada Yudaisme di Indonesia, mungkin berantemnya sama Yudaisme, Bang, kalau pakai Elohim itu. Iya. Ya justru gini, kenapa Kristen itu menggunakan Torah ya kan? Justru Yahudi pun juga ya Torah kan, kitabnya Torah. Justru itu untuk jadi benteng. Maksudnya Kristen itu jadi benteng untuk Yahudi gitu. Ya untuk tetap menjaga ya kitab Torahnya gitu. karena gini, Yahudi itu kan mayoritas kan di Israel kan. Apalagi sekarang kita tahu Israel kayak apa tuh bejatnya. Tapi abang udah tahu nggak sih kalau beberapa VT ini sering seliweran tuh kan, kalau Kristen itu dipandang sebelah mata oleh Yudaisme itu kan, bahkan sampai diludahin gitu kan. Kayak betul, contoh terjemahan yang yang Greek itu, yang Septuaginta itu, kalau Yudaisme nggak mau pakai itu, Bang, dibuang ke tempat sampah itu kan. Betul ada yang seperti itu gitu loh. Karena di situ udah ada beberapa yang salah arti gitu kan. Betul, karena sesungguhnya. Iya, karena gini Bang Nonton. Awalnya mereka itu ya nggak musuhi kami gitu, tapi semenjak Paulus masuk ke dalam ajaran Kristen, maksud saya ajaran Samawi, itu mereka justru membenci kami gitu. Semenjak Paulus masuk gitu, pada abad pertama atau kedua gitu, sehingga Yahudi menjadi memandang sebelah mata umat-umat Nasrani gitu ya, atau Kristen gitu. Tahu alasannya nggak, Bang? Ya karena itu ada ajaran Paulus di situ, itu alasan mereka kenapa membenci kami. Gitu. Iya. Karena ajaran Samawi itu udah jelas membantah bahwasanya Tuhan punya anak, ya kan? Kemudian Tuhan turun dalam wujud manusia, itu nggak ada semua, Bang, gitu loh. Karena Paulus ini secara faktanya dia memang bawa ajaran pagan gitu loh, mencampurkan ajaran pagan ke dalam ajaran Samawi gitu loh. Makanya jadilah betul. Perjanjian baru itu tadi gitu loh. Iya, tapi bicara pagan, sebetulnya Paulus ini ya memang betul terkontaminasi oleh filsafat Yunani atau pagan-pagan Yunani, sehingga setiap kata-katanya itu banyak rancuh ketika diartikan secara langsung. Misalkan kayak sakit bersalin atau anak domba. Ya sakit bersalin bukan berarti dia hamil gitu. Ya pada saat jemaat Filipi berpaling dari Tuhan, ya dia analogikan seperti wanita melahirkan, sakitnya sesakit itu gitu. Maksudnya bicara tentang hatinya atau batinnya itu. Kemudian untuk anak domba yang disematkan ke dalam Kristus Yesus itu sebetulnya merancu pada peristiwa masa lalu. Ya kita lihat aja Nuh kan, ya kalau persembahannya melalui korban bakaran, ya apa, lembu sapi kah, domba kah, ya kan, dan lain sebagainya. Ya disebutnya anak domba karena Yesus itu ya akan dikorbankan di kayu salib. Itu aja logikanya kan, sederhana kan begitu. Sehingga disebut anak domba. Iya, karena dipaksakan untuk menebus dosa waris tadi, Bang, gitu loh. Menurut pemahaman dari Paulus kan itu kan. Ya, padahal Yesus sendiri nggak pernah dia mengatakan akan menebus dosa waris, nggak ada itu, Bang, narasi seperti itu kan. Dari mulut Yesus sendiri gitu loh.
Terus kalau banyak yang mengklaim bahwasanya ada nubuatan di Perjanjian Lama tentang Yesus gitu ya. Kalau untuk beberapa titik di kehidupan Yesus, contoh nih ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun itu kan ya. Di sana dikatakan iblis berkata, jatuhkanlah dirimu ya kan ya. Sebab ada tertulis bahwasanya malaikat akan menatang engkau supaya kakimu jangan sampai terantuk kepada batu. Kurang lebih seperti itu bunyinya Bang ya. Saya nggak terlalu hafal. Dan itu memang ada tertulis, itu tertulisnya di Mazmur 91 tuh. Nah itu ada itu. Artinya ketika iblis waktu mencoba Yesus mengatakan hal demikian, itu benar ada tertulis itu ya. Tetapi kalau kita merujuk kepada Lukas 24 itu kan ya, yang 46 ya kan, sebab ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu dicari sampai kapanpun nggak ketemu itu Bang, gitu loh. Kan itu yang diklaim sebagai nubuatan bahasanya Yesus harus mati gitu. Ya silakan Bang Michael. Iya betul. Iya di sisi lain justru perspektif lain itu mengatakan kalau yang disalib itu Yudas, atau yang digantung pohon itu ya, yang digantung di pohon itu ya Yudas gitu. Tapi di Kekristenan mengatakan bahwa itu adalah Yesus. Justru Yudas mati bunuh diri setelahnya. Ya. Tapi sehingga Kalau- ini ya terus Ya, kalau dibahas tentang narasi yang itu Bang, sebetulnya agak lucu ya ketika bahwasanya ada yang menuliskan Yesus disalibkan gitu ya. Sementara di Lukas berapa ya, lupa saya itu. Ada ayat mengatakan bahwasanya ketika Yesus ditangkap, semua murid itu pergi melarikan diri Bang gitu. Lalu yang nulisin kisah ini sebetulnya siapa gitu loh. Kan itu harusnya jadi tanda tanya yang besar gitu kan. Bagaimana ketika semua murid melarikan diri tapi ada yang nulisin kisahnya nih. betul. Iya. Melarikan diri ya. Iya, sebentar Iya, saya sih. buka ini Bang ya. Lukas mana sih itu ya? Lukas. Sebetulnya Bang, Thomas itu kan sebagai sekretaris lah istilahnya kalau kita Markus 14. sebut sekarang. Ya, Thomas. Jadi Thomas itu menulis segala sesuatu kegiatan yang dilakukan Yesus serta para murid-muridnya. Tapi kitab Thomas ini hilang gitu. Dan sebetulnya menurut para ahli sebetulnya itu salah satu titik terang dari kekristenan itu. Tapi kitab itu hilang gitu. Kitab Thomas itu. Memang ada yang dinarasikan hilang dan ada juga yang diapokrifkan gitu. Artinya disembunyikan gitu. Iya, betul. Karena boleh saya bilang ya Bang, itu tujuannya diapokrifkan karena tidak sesuai dengan doktrinnya. Makanya kayak contohnya murid-murid terdekat Yesus kayak Barnabas ya kan, atau bahkan mungkin kalau Abang pernah dengar itu ada Gospel Maria gitu kan ya. Ya, Itu ya. malah diapokrifkan gitu kan ya. Artinya apa, orang-orang terdekat yang sebetulnya lebih valid gitu kan ya. Kesaksiannya lebih Iya, valid gitu. maksudnya kan lucu gitu loh. Maksudnya yang dilarang itu murid-muridnya gitu, murid-muridnya sendiri, murid-murid langsung gitu. Padahal sebetulnya ya apa haknya gitu, ya kan? Nah itu Bang, makanya kalau saya menilainya seperti itu. Iya silakan Bang Bu. Enggak, nah itu dengan perkataannya Bang Michael barusan, kenapa murid-murid kitab-kitab yang dikeluarkan sama murid-murid itu malah dilarang? Kan itu berarti udah sesuatu yang rancu ya Bang. Betul nggak Bang dengan Bible maksudnya iman sekarang? ya apa haknya gitu loh. Ya kan konsili-konsili itu untuk mengatakan bahwa ini firman, ini bukan gitu. Itu kan Iya. pikiran ngaco gitu. Maksudnya ya yang namanya surat dari murid-muridnya, apalagi murid-murid langsung Yesus gitu, itu kan sebagian dari kisah gitu, kisah yang ya termasuk valid lah, maksudnya ya memang mereka dekat gitu. Harusnya lebih valid gitu kan. Iya, Daripada yang istilahnya kayak Lukas yang hasil penelitian, kemudian yang Markus, kemudian nggak jelas siapa penulisnya kalau kita cari datanya Iya. gitu kan. ya karena Barnabas sama Harusnya orang Thomas terdekat. ini ya apa ya, ya itu tadi ya disembunyikan atau memang hilang gitu.
Ya tapi kita Barnabas ya kita pegang kan, ya kan ada itu. Tapi Thomas ini yang belum ada. Iya betul sekali Bang. Artinya memang dari beberapa yang diapokrifkan ini kalau kita cari data-datanya itu beberapa ketemu yang narasinya memang Yesus tidak disalibkan, yang disalibkan Simon dari Kirene kan begitu kan ya. Ada banyak macam kesaksian gitu loh. Makanya di Bible sekarang pun masih ada tuh tertulis mereka berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus ya yang mati di kayu salib gitu kan. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwasanya ia hidup. Nah ini sebetulnya narasi seperti ini juga menambah keraguan gitu loh ya kan. Ini sebenarnya disalib atau enggak nih? Kayak contoh nih, ada lagi tuh Ibrani 5 nomor 7 ya kan. Dengan ratap tangis ia berdoa kan gitu kan. Agar diselamatkan dan karena kesalehannya doanya didengar. Gitu kan ya. Ditambah kayak yang tadi Bang yang saya sebutkan yang ketika Yesus dicoba iblis itu kan ya. Sebab malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau gitu kan ya, supaya kakimu jangan sampai terantuk kepada batu ya kan. Terantuk batu aja nggak dibolehin ya sama Tuhan gitu, apalagi disalib itu Bang. Ini kan logikanya berhubungan gitu loh. Semua narasi banyak narasi mengatakan bahwa Yesus diselamatkan, doanya didengar gitu loh. Lalu kenapa yang tertulis itu malah dia disalib gitu loh? Itu kan udah bertabrakan gitu Bang sama alur cerita lah gitu kalau kita pahamin itu. Iya betul kakek muda, terima kasih itu tadi ya di Markus 14 itu 50 sampai 52 itu kan. Ya, semua murid melarikan diri ya. Iya betul. Meninggalkan dia. Ya. Ya. Karena data satu-satunya yang masih bisa dipercaya ya untuk sekarang ya. Ya mungkin Barnabas atau Thomas gitu. Ya karena itu yang paling dekat gitu. Karena dia seorang sekretaris si Thomas itu, muridnya Yesus itu. Izin Bang Ton. Lanjut kakek. Gini Bang Mikael. Coba Abang download Bible aplikasi digital itu mudah sekali Bang, karena kita mendengar sambil menghayalkan, sambil visualkan dengan hayalan. Tinggal diklik play itu ngomong sendiri tuh Bible di aplikasi. Jadi kita bisa memahami sambil mendengar sambil beranalogi. Jadi mudah di antara ayat-ayat bertolak belakang dengan ini gitu. Contoh ini Bang ya. Ini saya punya ini di Bible versi digital, itu bisa di-download di Play Store atau di ini ngomong sendiri Hari nih Bang. Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah Jadi, seorang perempuan Bible membawa ini suatu buli-buli versi kualam digital, berisi Bang. minyak Tinggal nanas tekan play. murni yang mahal harganya. Tekan play ini ngomong sendiri, Setelah jadi kita bisa dipecahkannya leher buli-buli itu, sambil mendengar sambil dicurahkannya minyak itu ke memvisualkan atas dengan kepala Yesus. hayalan begitu Bang. Jadi Ada kita orang yang memahami menjadi gitu. gusar dan Lanjut Bang Ton. Ya mantap, kukira ada apa Bang. Ya, itu aja. Iya. Wih, Tapi kayaknya di aplikasi Bible yang coklat itu kayaknya juga ada itu yang bisa bersuara itu. Iya. ya, bisa dibacakan. Jadi ini jadi ini saya punya ini saya download lengkap dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru lengkap. Jadi biasa saya Bang kalau nggak ada kegiatan saya pakai headset, saya lagi di pos di pos. Jadi sambil nyantai lah ya, sambil Iya, ngopi. nyantai-nyantai sambil dengar ini. Oh, lalu saya catat, oh ini bertolak belakang dengan ini. Jadi kita pelajari, oh ini nanti kita sampaikan kepada orang Kristen, tolong apa pendapat abang dengan ayat. Contoh tadi abang saya tampilkan datanya kan di awalnya. Ini demikian itu. Begitu Bang Ton, silakan lanjut Bang Ton. Iya, tapi kalau ini boleh nggak ya Bang Michael, ini hanya praduga saya gitu loh. Sebetulnya
abang ini juga sudah apa namanya di titik keraguan-raguan gitu kan ya, gitu. Nah, kalau dibandingin sama di dalam Islam gitu, itu sangat jelas ya kan bahwasanya Yesus itu seorang utusan ya kan, kemudian Nabi Isa maksudnya ya. Kemudian juga dituliskan di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Isa itu diselamatkan, tidak disalibkan ya kan. Terus apa ya, Nabi Isa adalah nabi apa, utusan Tuhan yang sangat kami muliakan kan gitu kan ya. Berbeda dengan di Bible itu banyak sekali bang yang menghinakan Yesus ya. Di sana ada dia diludahi, dia ditampar ya kan, dia diurapi perempuan berdosa, kemudian nanti dia dikatakan sebagai anak domba, kemudian nanti ada lagi tuh yang mengatakan bahwasanya sebuah kehinaan bahwasanya jika laki-laki berambut panjang gitu kan ya. Tapi Yesus digambarinya gondrong gitu loh. Nah ini sebetulnya kayak sengaja ngolok-ngolok atau gimana sih itu? Nah itu jadi pertanyaan itu bang. Nah itu saya rasa Bang Michael udah tahu lah itu apa yang saya sampaikan barusan itu kan ya. Abang udah pernah menemukan dan membandingkan, dan kenapa kok gini gitu. Ada keraguan-raguan di dalam hatinya abang itu. Mungkin kalau saya boleh apa ya menyimpulkan, saya melihat dari Bang Michael nih masih ada keraguan-raguan karena nggak berani sama konsekuensinya nih ketika kita mau cari kebenaran yang absolut. Itu nggak siap sama konsekuensinya. Saya rasa begitu Bang, benar nggak itu Bang? Bukan, justru bukan saya nggak siap dengan konsekuensi itu. Justru saya sudah siap gitu. Maksudnya dalam arti ketika saya membedah Bible, maka saya akan tercengang gitu kan. Ya istilahnya saya kaget gitu. Dan saya harus mempersiapkan itu. Pertama-tama saya harus mempelajari dulu yang namanya filsafat gitu. Karena Paulus sendiri berhubungan dengan filsafat gitu. Artinya berhubungan dengan paganisme, berhubungan dengan Yunani. Zeus kah, Poseidon kah, atau ya dewa Helios kah, dan sebagainya. Sebenarnya itu kan dewa-dewa itu representasi dari kekuatan Tuhan. Petir itu ya apa ya? Ya guntur kah, petir, laut, ya Poseidon gitu. Poseidon. Helios itu matahari gitu. Ya memang. Atau yang kita kenal dengan Mitras gitu, yang akan dirayakan tidak lama lagi. 25 Desember habis ini. 25 Desember. Ya, tapi sebetulnya menurut saya gini ya, ini saya buka narasi sedikit tentang dewa-dewa Yunani itu. Ya nggak apa-apa, silakan Bang. Dewa-dewa itu atau ilah-ilah lain itu selain Elohim itu nggak ada begitu aja. Maksudnya ada nggak secara kebetulan gitu. Artinya ada sebab akibat. Itu salah satu prinsip dari filsafat gitu. Jadi sebab akibat itu dari dewa-dewa ini muncul atau eksis gitu. Itu sebetulnya kisahnya ada di luar kitab kanon, Bang Danton. Iya. Itu kisahnya ada di Book of Enoch atau kitab Henok. Jadi sebetulnya dewa-dewa pagan itu berasal dari fallen angel atau malaikat jatuh. Kenapa malaikat ini jatuh? Malaikat ini awalnya diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga manusia yang ada di bumi. Tapi justru malaikat-malaikat ini jatuh cinta sama anak-anak manusia. Apa itu? Ya perempuan yang cantik-cantik gitu. Sehingga malaikat ini dibuang ke bumi. Kemudian sesuai dengan kisah itu dalam kisah kitab Henok, itu kesimpulannya malaikat-malaikat ini menuhankan dirinya, menjadikan dirinya dewa untuk disembah, kemudian membangun surga di bawah surganya Tuhan. Ada yang dewa petir, persis sama kayak Zeus, Poseidon gitu, sama persis. Dewa angin, dewa apa? Penata bintang ya, dewa perang gitu. Persis sama gitu. Dan ini yang menjadi sebab gitu ya, dari akibat gitu. Tapi ini kitab Henok ini kenapa tidak termasuk dalam kitab kanon? Ya karena diragukan keasliannya. Tapi dari sini saya bisa melihat bahwa kesimpulan dari pagan Yunani ini sebetulnya menjadi satu roda gitu ya.
Jadi gini, pagan Yunani dengan Kristiani itu saling menyerap dan diserap gitu. Justru gini nih. Ya paham saya Bang. Gini. Dewa-dewa itu atau fallen angel. Suaranya tenggelam Bang. Iya, jadi fallen angel itu merepresentasikan kekuatan Tuhan gitu. Jadi Tuhan ini kan bekerja melalui alam kan. Contohnya ya Nabi Nuh dengan air bah, Sodom dan Gomora dengan hujan belerang, itu kan Hujan gitu. belerang. Ya. Jadi kan dia berperan melalui alam gitu. Dan dewa-dewa ini ya berperan sebagai itu gitu, sebagai representasi dari kekuatan Tuhan gitu. Dalam kitab Tapi- Aristus ya. Ya. Hah? Ya lanjut Bang. Ya, lanjut. Kitab Aritus. Ya. Ya, kitab Aristus itu berbicara soal dewa Zeus gitu ya. Ya cara persembahannya apa gimana gitu. Dan sebagian juga mengadopsi dari situ Paulus. Waalaikumsalam. Ya. Jadi menurut saya itu, apakah Kristen ini murni paganisme? Ya bukan. Lebih tepatnya mengadopsi. Jadi bedakan antara murni paganisme dengan adopsi. Justru kita mengadopsi juga. Apa itu? Bahkan dari kata histori. Histori itu kan dari kata historia. Itu berasal dari mana? Ya Yunani. Ya kita mengadopsi itu. Apakah kita mengikut pagan? Ya bukan. Lebih tepatnya kita mengadopsi paganisme gitu. Bukan murni gitu. Kalau murni ya justru kita nyembah Zeus gitu. Nyembah Poseidon Ya, atau Helios, dewa-dewa yang lain kan gitu. Jadi pengadopsian itu berdasarkan wahyu yang datang kepada Paulus gitu. Ya karena dia ya penganut Stoik gitu. Atau filsafat Yunani gitu. Ya seperti itu Tapi- Danton. Soal Paulus ini menerima wahyu nih Abang yakin nih? Sebetulnya gini, ya dasarnya dari cahaya yang datang kepada Paulus, dan cahaya ini menjadi kerancuhan gitu. Bahkan sang iblis pun bisa meniru kedaulatan Tuhan. Iya, betul. Misalkan seperti cahaya itu, ya bisa aja itu iblis kan. Bisa saja bintang timur itu yang dimaksud itu adalah Lucifer. Gitu. 2 Korintus 11:14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, iya betul. Betul. Bahkan dalam apa ya? Ya dalam film lah ya. Apa itu ya? Film Unholy ya. Unholy. Atau film Unholy nggak? Unholy Mana itu alurnya, ini Bang? apa? Kadang Saya taunya saya film tahu, tapi Bollywood. nggak tahu. Iya, tentang Bunda Maria. Tapi Bunda Maria ini eksis secara langsung gitu. Padahal itu sebenarnya iblis. Ya, Unholy lah, cari aja Unholy. Itu baru-baru itu, 2000 berapa ya, lupa saya. Ya betul. Ya bahkan seorang iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat kan gitu. Betul itu betul. Kan gini Bang, gini. Kalau kita mau zoom out Bang, kan gini ya, di seluruh alam semesta ini ya, dari awal ya kan sampai sekarang, itu hanya ada 2, apa namanya, kita bisa golongkan kepada 2 entitas gitu kan ya, yaitu pencipta dan ciptaan gitu kan ya. Kalau di sana ada tentang kayak ya, walaupun kisahnya adalah dari diceritakan malaikat yang melanggar hukum Tuhan, kemudian dihukum jatuh ke bumi segala macam gitu kan ya. Kita anggap itu benar gitu kan ya, kisahnya seperti itu. Artinya tetap saja Bang, jadi yang dituhankan sama mereka ini ciptaan gitu, bukan pencipta. Nah itu masalahnya tuh di situ Bang gitu. Makanya yang dikatakan paganisme ini kan poin besarnya itu di sana Bang. Mereka menyembah itu bukan kepada pencipta, tetapi kepada ciptaan. Nah itu benang merahnya tuh di situ Bang gitu, yang harus dipahami Ya kan. betul. Ya. Terus mungkin kalau Abang tadi menarasikan ya, ini ya udahlah saya percayalah walaupun faktanya seperti itu, tapi saya tetap yakin bahwasanya saya menyembah Tuhan yang satu gitu kan ya. Kemudian gini Bang, mungkin Abang selama masih hidup di bumi, Abang bisa menolak itu, bisa menolak
Tapi kalau saya pertanyakan nanti ini kira-kira nih abang nih di akhirat yakin nggak nih abang ini siap dengan pertanggungjawaban terhadap diri abang nih? Kayak misalnya, wah ini gue tetap di sini yakin nih nanti gue mati, udahlah nanti apa kata Tuhan lah gitu, neraka surga apa gitu bang mindsetnya bang? Iya betul. Ya mindset saya dari awal kan saya sudah bilang saya siap segala konsekuensi yang ada, bahkan dalam menelusuri Bible ini ya saya bisa aja kaget gitu ya, tapi pada akhirnya saya pun menemukan sedikit titik terang, termasuk dari dewa-dewa pagan ini asalnya dari mana ya. Kalau menurut sejarah dari kitab Henok ya asalnya dari Tuhan yang satu gitu. Cuman karena fallen angel ini mendewakan dirinya, menjadikan dirinya dewa, menjadikan pagan gitu ya, membangun surganya mereka di bawah surganya Tuhan yang satu, yang kita sebut the mountain of Olympus atau rumah para dewa, Gunung Olympus. ya ya mungkin saja itu memang terjadi dan Henok melihat itu semua gitu ya. Peristiwanya mirip dengan Isra Miraj itu ya, peristiwa Nabi Muhammad itu menjelajahi waktu melebihi kecepatan cahaya ya, betul nggak? Ya, kurang lebihnya seperti itu bang. Aku nggak berani menjelaskan karena kurang